Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan membahas soal ISPS ya, di latihan ulangan bab 3 untuk paket 1 di halaman 70 sampai dengan 72. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lainnya. Untuk yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya. Nanti akan ada daftarnya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat playlist matematika. Berarti pilih yang ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas untuk matematika ya. Ada yang buku senang belajar matematika, ada juga ISPS. Tapi matematika ya, nanti ada kelas 4, 5, dan 6. Nah, misalnya adik-adik mau lihat ISPS matematika kelas 4. Nah, di sini nanti kita bisa lihat daftarnya di sebelah kanan. Ya, di sini ada halamannya, lalu ada latihannya, latihan berapa, dan pembahasannya apa. Jadi adik-adik cari di sini ya. Nah, kita mulai pembahasan nomor 1, ini masih pilihan ganda. Yang nomor 1, kelipatan berikut, bilangan berikut merupakan kelipatan 4. Ya. Nah, yang merupakan kelipatan 4 dari bilangan berikut adalah kita cari dulu kelipatan 4. Yaitu 4, 8, 12, kita cari sampai 26 ya, sampai 26 ya. 12, kemudian 16, lalu 20, 24, 28, dan seterusnya ya. Nah, berarti yang merupakan kelipatan 4 dari ini adalah 12 ya. Jadi jawabannya adalah B. Lalu nomor 2, semua faktor dari 18 adalah, nah kita berarti mencari faktor dari 18 ya, yaitu 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Berarti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kita cari di sini. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Berarti jawabannya adalah A. Lalu yang nomor 3, bilangan berikut yang bukan merupakan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah, kita cari dahulu kelipatannya ya. Kelipatan 4. 4, 8, 12, kemudian 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Lalu kelipatan 6. 6, kemudian 12, 18, 24, 30, dan 36, dan seterusnya. Nah, kelipatannya di sini yang merupakan kelipatan persekutuan yaitu 12, kemudian 24, dan 36 ya. Berarti di sini yang bukan merupakan berarti 12 iya betul, 16 tidak ada ya. 24 betul, 36 betul. Berarti jawabannya adalah B, 16. Nomor 4, bilangan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah, kita cari dahulu faktor persekutuannya ya. 12. Kita bagi 2, kita menggunakan tabel perkalian ya, bukan font faktor. Nah, 12. Ini 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu yang 15, 1 kali 15, kemudian 3 kali 5. Ya, jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Ya. Nah, jadi faktor persekutuannya adalah 1, lalu 3, nah 1 dan 3 ya. Nah, ini ada 3, berarti jawabannya A, 3. Kemudian berikutnya nomor 5, bilangan berikut yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, yang ini yang bukan prima adalah 9 ya. Faktor prima dari 45. Nah, kita akan mencari faktor prima
dengan mencari faktor dahulu. Ya, 45 ini tabel perkaliannya 1 kali 45, kemudian 3 kali 15, dan 5 kali 9. Jadi faktornya adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Ya, berarti yang merupakan bilangan prima adalah 3 dan 5. Jadi jawabannya B. Lalu nomor 7, KPK dari 8 dan 12. Nah, kita akan mencari KPK-nya dahulu. 8 pohon faktornya, 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 3. Lalu 12. 12 ini kita bagi 2 hasilnya 6. Kita bagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3. Ya, jadi KPK-nya berapa? KPK-nya kita ambil yang 2 pangkat 3 kali 3. Ya, sama dengan 24. Jawabannya A. Lalu nomor 8, faktorisasi prima dari 80. Ya, kita cari dahulu faktorisasinya. Kita bagi 2, 40. Kita bagi 2, 20. Bagi 2, 10. Bagi 2, 5. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 4 kali 5. Yaitu jawabannya C ya. Ini. Kemudian sekarang kita ke nomor 9. FPB dari 30 dan 45. Kita cari dahulu pohon faktornya. Dari 30, kita bagi 2, 15. Kita bagi 3, 5. Faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Sekarang yang 45. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, 15. Lalu kita bagi 3 lagi, 5. Jadi faktorisasinya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Nah, FPB-nya, FPB, 2 di sini tidak ada, kita ambil 3 dan 5, pangkat yang terkecil, jadi 3 kali 5. 15, jawabannya D. Nomor 10, diketahui FPB dari 14 dan 56 adalah 7. KPK kedua bilangan tersebut berapa? Nah, untuk mencari ini ada rumusnya ya. Bisa juga adik-adik lihat di buku ISPS-nya. Jadi rumus mencari KPK ketika sudah diketahui bilangan pertama dan bilangan kedua serta FPB-nya, kita rumusnya seperti ini. Bilangan pertama atau bilangan 1 dikali bilangan 2, kemudian kita bagi dengan FPB-nya. Ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Bilangan satunya 14, kita kalikan dengan bilangan kedua 56, dibagi FPB-nya 7. Ya. Jadi 787 dibagi 7 sama dengan 112. Jadi KPK-nya adalah 112, jawabannya B. Sekarang isian ya. Yang nomor 1, 3 kelipatan pertama dari 24. Nah, yang ini 3 kelipatan pertama yaitu 24, 48, dan 72. Lalu nomor 2, semua faktor dari 32. Semua faktor dari 32. 32 terdiri dari 1 kali 32, 2 kali 16, dan 4 kali 8. Ya. Jadi faktor dari 32 adalah langsung di sini ya. Kita ambil semua angka yang ada di sini. 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Yang nomor 3, 3 kelipatan persekutuan pertama dari 16 dan 24. Kita langsung mencari. Di sini kelipatan 16. Ya, 16, 32, 48, 64, 80, 96, kemudian 112, 128, 144, dan seterusnya. Lalu kelipatan 24, 24, 48 ya. Kemudian 72,
kemudian 96, 120, dan 144. Pertanyaannya, 3 kelipatan persekutuan pertama, yaitu 48, 96, dan 144, ya. Jadi di sini 48, 96, dan 144. Yang nomor 4, semua bilangan prima antara 5 sampai 15. Nah, ini langsung kita jawab saja ya, yaitu 7, 11, dan 13. Nomor 5, FPB dan KPK dari 24 dan 36 berturut-turut adalah. Nah, kita akan mencari di sini pohon faktor dari 24. 24 kita bagi 2, 12. 12 kita bagi 2, 6. 6 kita bagi 2, 3. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Lalu 36. Kita bagi dengan 2 ya, 18. Lalu kita bagi 2, 9. Kita bagi 3 sekarang, 3. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. FPB-nya berapa? FPB-nya berarti 2 dan 3 ada semuanya, kita ambil yang pangkatnya terkecil, yaitu yang 2 pangkat 2 dikali 3 yang tanpa pangkat, ya. Yaitu hasilnya adalah 7, 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, ya. Lalu KPK-nya. KPK-nya kita ambil semua angka yang menyusun faktorisasi kedua bilangannya dan yang pangkatnya tertinggi. Berarti yang 2 kita ambil 2 pangkat 3, yang 3 kita ambil 3 pangkat 3. Nah, ini jadinya 72. Berarti jawaban di sini FPB-nya 12, KPK-nya 72 ya. Kemudian yang C, tulislah semua faktor persekutuan dari 25 dan 40. Nah, kita tuliskan faktor dulu ya. Faktor 25 itu terdiri dari 1 kali 25 dan 5 kali 5. Lalu yang 40-nya ini terdiri dari 1 kali 40, 2 kali 20, kemudian 4 kali 10, dan 5 kali 8. Ya, jadi faktor dari 25 yaitu 1, 5, 25. Dan faktor dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40 ya. Persekutuannya yang mana? Nah, persekutuannya di sini 1, 5, ya 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Berarti kita jawab di sini faktor persekutuan dari 25 dan 40 adalah 1 dan 5. Nomor 2. Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama. Ani les setiap 3 hari sekali, Desi les 4 hari sekali. Nah, jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka les bersama-sama lagi berikutnya? Kita akan mencari menggunakan kelipatan persekutuannya ya. Bisa menggunakan kelipatan persekutuan atau kita juga bisa menggunakan KPK ya. Mungkin kalau yang paling cepat bisa juga menggunakan kelipatan. Kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan 4, 8, kemudian 12, dan seterusnya. Berarti persekutuannya ada di 12 ya. Jadi mereka akan bertemu lagi 12 hari lagi. Ya. Yang ditanya jika hari kapan mereka les bersama-sama lagi. Berarti jawabannya adalah mereka akan les bersama 12 hari kemudian. Ya. Lalu nomor 3, siswa kelas 4 terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.
Kelas tersebut akan dibentuk beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan yang sama banyak. Tentukan paling banyak kelompok yang dapat dibentuk. Nah, ini kita bisa menggunakan FPB ya adik-adik, yaitu dengan mencari faktornya lebih dahulu. Ya. Faktor dari 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Lalu 18 itu 1 kali 18, kemudian 2 kali 9, dan 3 kali 6. Ya. Nah, jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ya. Jadi yang merupakan persekutuannya adalah ini ya, 6. Ya. Jadi kelompoknya adalah 6 ya, 6 kelompok. Nah, Karina mau membuktikan untuk menggunakan cara 2, yaitu dengan menggunakan FPB. Ya, kita cari pohon faktor dari 12, kita bagi 26, kita bagi 23. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Lalu yang 18 kita bagi 29, kita bagi 3, jadi 2 kali 3 pangkat 2. FPB-nya adalah kita ambil 2-nya yang tanpa pangkat dan 3-nya tanpa pangkat. 6. Sama ya hasilnya. Nah, yang berikutnya nomor 4. Ada A dan B. Yang A, yang pertama soalnya untuk kegiatan sosial, suatu kelompok remaja mengumpulkan 60 buku tulis dan 90 pensil. Buku tulis dan pensil tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi buku tulis dan pensil yang sama banyak. Yang A, tentukan paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan. Ya, jadi kita mencari FPB-nya. 60 dibagi 2, 30, kemudian dibagi 2, 15, kemudian 15 kita bagi 3, 5. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian 90 ya, yang pensil. 90 ini kita bagi 2, 45, kita bagi 3, 15, kita bagi 3, 5. Nah, faktorisasinya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ya, FPB-nya. FPB-nya berarti 2 yang tanpa pangkat, 3 juga tanpa pangkat, dan 5. Berarti 2 kali 3 kali 5, 30. Ya, jadi banyaknya kantong plastiknya adalah 30. Ya. Jadi paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan adalah 30. Ya, 30 buah. Kemudian yang B, tentukan masing-masing banyak buku tulis dan pensil. Nah, kita tadi sudah dapat 30 ya untuk FPB-nya. Berarti di sini kita menjawab pensil, buku dulu ya. Buku itu kan tadi ada 60, kita bagi dengan FPB-nya 30, yaitu 2 buku. Lalu pensil. Nah, kalau pensil tadi ada 90, kita bagi dengan 30, jadi 3 buku. Ya. Jadi masing-masing kantong berisi 2 buku, ini pensil ya. 2 buku dan 3 pensil. Nah, kemudian nomor 5. 2 lampu hias berwarna hijau dan biru di sebuah taman dipasang dengan waktu menyala yang berbeda. Lampu hijau setiap 4 detik, lampu biru setiap 5 detik ya. Jika pukul 10 kedua lampu menyala bersamaan untuk pertama kalinya,
pukul berapa kedua lampu hias tersebut menyala bersamaan lagi untuk kedua kalinya? Nah, di nomor 5 ini kita akan mencari kelipatan persekutuannya, ya. Kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, kemudian 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan 5. 5, 10, 15, kemudian 20, 25, dan seterusnya. Nah, persekutuannya ada di angka 20 ya. Ada di angka 20. Nah, kemudian berarti 20 detik. Nah, jadi pukul 10 ini kita tambahkan dengan 20 detik. Ya. Jadi kedua lampu akan menyala bersamaan kembali. Pukul 10 lebih 20 detik. Ya. Kalau ditulis tuh seperti ini, 10.00 ini ada, kan biasanya ini pukul 10 ya. Nah, kita tambah 20 detik. Ya, kita tambah 20. Berarti 10.0020 ya. Kemudian berikutnya pemecahan masalah. Yang nomor 1. A adalah faktor dari 36 tetapi bukan kelipatan 4. Tentukan nilai A terbesar yang mungkin. Nah, kita tentukan faktor dari 36 ya. 36 itu 1 kali 36, 2 kali 18, kemudian 3 kali 12, kemudian 4 kali 9, dan 6 kali 6. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ya, yang bukan kelipatan 4. Ya. Kita lihat yang bukan kelipatan 4 ini dia. Ya, ini adalah perkalian 4, berarti 9. Ya. Jawabannya adalah 9. Nah, kardinal relat ya, maksudnya yang bukan, berarti 9 ini bukan, ya. Nah, kita bisa menggunakan, kita bisa menambahkan kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, kemudian 20, 24, 28 ya. Lalu 32. Nah, yang bukan kelipatan 4. Ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini yang kelipatan 4 itu adalah ini bukan. Kemudian 12 bukan. Nah, ini kalau kita tambahkan satu lagi ya, ini 36. Jadi 36 ini kelipatan 4. Ya. Berarti A adalah faktor dari 36 tetapi bukan kelipatan 4. Tentukan nilai A terbesar. Nah, kalau kan tadi berarti yang merupakan faktor 36 yang bukan kelipatan 4 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Tapi yang terbesar, jadi kita ambil yang ini. Ya, yaitu 18. Kemudian nomor 2, bilangan 40 adalah kelipatan persekutuan dari X dan 5. Jika X kurang dari 40, tentukan nilai X terbesar. Ya. Nah, kita akan lihat, kita akan mencari faktor dari 40. 1 kali 40, 2 kali 20, kemudian 4 kali 10, dan 5 kali 8. Ya.
Jadi faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 ya. Nah, kemudian jadi bilangan-bilangan yang memungkinkan merupakan kelipatan persekutuan dari X dan 5 ya, namun X ini kurang dari 40 ya. Jadi X yang terbesarnya adalah ya, kalau ini kan 40 ya, ini tidak termasuk. Berarti yang kita ambil adalah ini ya, yaitu 20. Ya. Kemudian seorang pasien nomor 3, seorang pasien harus meminum obat A setiap 6 jam sekali dan obat B setiap 5 jam sekali. Pukul 6 pagi ini setelah minum obat A, ia langsung meminum obat B. Berarti pukul 6 ini dia minum obat bersamaan ya. Dalam satu hari itu pada pukul berapa saja dia tidak minum obat. Nah, kita akan membuat daftar jam ya. Mulai dari jam 1 pagi. Seperti ini jam 1, jam 2, jam 3 pagi, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini berarti kita taruh saja pagi. Ya, pagi sampai siang. Lalu berikutnya bisa kita gunakan jam 13 ya. Kemudian 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, ini malam. Siang sampai malam. Nah, sekarang yang obat A. Yang obat A setiap 6 jam sekali dan mulai dari jam 6. Jadi jam 6 ini obat A yang warna merah. Ya, lalu berarti dia 6 jam sekali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia minum lagi obat A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia minum lagi obat A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia minum lagi obat A. Sekarang yang obat B, setiap 5 jam. Obat B Karina buat dengan ungu. Ya, ini dia minum di sini. Lalu kita hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5, pukul 11 pagi, siang. Lalu 5 jam lagi, 1, 2, 3, 4, 5, pukul 16 atau pukul 4 sore. 1, 2, 3, 4, 5, pukul 21 atau pukul 9 malam. Ya, berarti yang dia tidak minum, yang tidak dibunderin atau tidak dibulatkan. Berapa? Yaitu untuk paginya pukul 1, pukul 2, 3, 4, 5, kemudian 7, 8, 9, 10 ya. Siangnya itu di pukul 13, 14, 15, 17. Malamnya ini 19 itu sudah terhitung malam ya. 20, 22, dan 23. Nah, ini jam-jam yang dia tidak minum obat sama sekali. Berikutnya nomor 4, dua orang memukul dua alat musik yang berbeda. Bunyi alat musik pertama adalah dung, berbunyi setiap 3 detik sekali, dan bunyi alat musik kedua adalah trek, berbunyi setiap 5 detik sekali. Nah, bagaimana bunyi alat musik yang terdengar di detik ke-20 dan 120? Nah, di nomor 4 ini kita akan mencari kelipatan, ya. Kelipatan dari 3 dan 5. Namun agak banyak ya kelipatannya karena sampai 120. Kita buat kelipatan 3. Ya, Karina akan mulai dari 3, 6, 9. Nah, ini kemudian 12, 15, 18, 21 ya. Nah, ini dia tidak bunyi. Jadi Karina teruskan dan seterusnya. Lalu Karina akan mulai lagi di kelipatan 108, 111, 114, 117, dan 120. Kemudian kelipatan 5. Ya, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Lalu Karina mulai lagi di kelipatan 110, 115, 120 ya. Nah, tadi yang pertanyaannya adalah di detik ke-20. Kelipatan 3 ini berarti yang bunyinya apa tadi? Ini bunyi dung ya. Ini dung, ini trek. Berarti di menit ke-20 yang ada yang ini. Berarti di detik ke-20 bunyinya trek.
ya. Lalu di menit ke 120 ada dua-duanya. Berarti detik ya, detik ke 120 trekdung ya. Karena ada dua-duanya. Lalu nomor 5, terdapat 3 buah keran untuk mengisi kolam renang hingga penuh. Jika hanya keran pertama yang dibuka, kolam renang dapat penuh dalam waktu 2 jam. Jika hanya keran yang kedua dibuka, maka kolam renang penuh dalam waktu 2 jam 40 menit. Jika hanya keran ketiga yang dibuka, maka dapat penuh dalam waktu 3 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang hingga penuh jika semua kerannya dibuka? Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus ya, seperti ini. Karina buat untuk keran satu dulu. Ya, tadi dia penuh dalam 2 jam. Ya, 2 jam itu kalau kita ubah jadi menit, 120 menit. Ya, nah lalu tadi dalam 1 menit berapa yang terisi? Ya, yaitu berarti 1/120 ya. 120 bagian dari baknya. Bagian. Lalu keran 2. Ya, 2 jam 40 menit. Berarti ini adalah 120 menit tambah 40 menit. Sama dengan 160 menit. Dalam 1 menit, dia akan terisi 1/160 bagian. Ya, kita hitung per menitnya dulu. Kemudian keran 3. Ya, tadi keran 3 itu 3 jam. 20 menit. Ya. Nah, 3 jam itu 180 ditambah 20 ya, 200 menit. Dalam 1 menit 1/200 bagian. Ya. Nah, sekarang kalau 3 keran yang dibuka, ya. Kalau 3 kerannya dibuka berarti jadinya seperti ini. Per menitnya ya. Keran 1 tambah keran 2 tambah keran 3 sama dengan tadi keran pertama 1/120 tambah 1/160 tambah 1/200 ya. Nah, kemudian untuk menjumlahkan pecahan tadi kita samakan penyebutnya ya dengan cara menentukan KPK dari 120, 60, dan 200 ya. Nah, karena Karina sudah menghitung jadi kita bisa tahu KPK dari Karina potong dulu di sini, kita akan menghitung KPK-nya dahulu. KPK dari 120. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya. Lalu faktorisasi nih maksudnya ya. Faktorisasi. Kemudian faktorisasi dari 160. 2 pangkat 5 kali 5. Lalu faktorisasi dari 200 yaitu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah KPK. Kita cari yang pangkatnya terbesar ini, 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 5-nya pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah 2400 ya. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 2400 ya. Nah, kita akan rumusnya jadinya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan di sini sama dengan nah, ini memotong dulu ya. Ini 20 tambah
15 tambah 12 per 2400. Ya. Caranya gimana? Nah, ini kita samakan penyebutnya ya. Adik-adik kan sudah paham belajar untuk menyamakan penyebut. Contohnya seperti ini. 2400 untuk mencapai 2400 berarti 120 ini harus dikali berapa? Ya, harus dikali 20 ya. Jadi 1/20, 1/120 masing-masing kita kali 20, ini kita kali 20 supaya hasilnya penyebutnya 2400. Jadi atasnya atau pembilangnya kita kali 20 dan seterusnya yang ini dan ini ya. Nah, kita langsung jumlahkan di sini. 20 tambah 15 tambah 12. Hasilnya 47 per 2400 ya. Sama dengan 1/51,06 menit ya. Karina bulatkan jadi 51 menit. Jadi jika seluruh keran dibuka, maka akan penuh dalam waktu 51,06 menit ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.